Tuan rumah atau host yang rentan. Orang sehat mempunyai pertahanan tubuh yang membantu mereka melawan infeksi. Artinya, jika beberapa kuman berbahaya masuk ke dalam tubuh, maka orang itu dapat melawan kuman dan tetaplah sehat. Kemampuan tubuh untuk bisa mempertahankan diri terhadap infeksi disebut kekebalan. Namun, beberapa orang tidak dapat melawan infeksi secara efektif, misalnya bayi, lansia, orang yang sakit, atau yang menerima obat-obatan tertentu yang mengurangi kekebalan mereka. Orang dengan kondisi kesehatan jangka panjang seperti diabetes, serta mereka yang lemah secara fisik karena kekurangan gizi atau dehidrasi. Orang-orang seperti ini adalah pejamu rentan, yakni mereka yang rentan untuk mengembangkan infeksi ketika tubuh mereka diserang oleh kuman. Imunitas mencakup semua faktor yang mengubah kemungkinan infeksi dan penyakit begitu agen tersebut ditemukan. Terdapat dua jenis kekebalan, yakni imunitas bawaan dan kekebalan yang didapat. Kekebalan bawaan merupakan kekebalan yang dimiliki sejak lahir. Kekebalan bawaan termasuk hambatan fisik untuk infeksi, misalnya kulit, hambatan kimia terhadap infeksi, misalnya keasaman lambung, hambatan seluler terhadap infeksi, misalnya makrofag, dan respon fisiologis lainnya, misalnya peradangan. Imunitas yang didapat adalah imunitas yang dikembangkan setelah terkena agen. Ini termasuk komponen humoral, misalnya antibodi, dan komponen seluler, misalnya limfosit. Imunisasi merupakan tindakan memperoleh kekebalan. Ini dapat diperoleh secara pasif, misalnya transfer maternal, transfer terapeutik, atau aktif, misalnya paparan alami, vaksinasi. Akuisisi kekebalan aktif dijelaskan dalam teks. Kekebalan dapat diperoleh secara alami atau artifisial. Dalam kedua kasus host terkena antigen protein asing, antigen diakui dan host membangun respon imun yang kompleks untuk menetralisir antigen. Vaksin secara artifisial mengekspos host ke antigen yang kemudian menimbulkan respon imun. Terdapat dua jenis vaksin, vaksin yang mati dan vaksin yang hidup yang dimodifikasi. Vaksin yang dibangkitkan terdiri dari agen antigen, akan tetapi bukan agen hidup. Vaksin hidup termodifikasi terdiri dari strain agen yang tidak ganas dan hidup. Misalnya, vaksin polio merupakan antigen dalam bentuk terbunuh atau vaksin Salk, dan bentuk vaksin hidup-hidup atau Sabin yang dimodifikasi. Vaksin Sabin diberikan secara oral dan merupakan jenis utama vaksin polio yang digunakan saat ini karena lebih mudah untuk mengelola dan memunculkan respon yang lebih kuat daripada vaksin Salk, sebagian karena multiplikasi virus menciptakan stimulus yang lebih besar untuk respon. Toksit adalah derivatif yang tidak berbahaya dari racun mikrobiologi yang mensimulasikan respon imun aktif terhadap racun yang dilepaskan oleh patogen dan sumber beracun lainnya. Misalnya, toksoid tetanus mengimunisasi individu terhadap racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani-C tetani. Biasanya memasuki C. tetani biasanya memasuki tubuh melalui tusukan, luka, atau luka terbuka, dan kemudian melepaskan racun yang mempengaruhi saraf motorik yang merangsang otot. Vaksinasi teratur dengan toksoid itu diperlukan untuk memastikan kekebalan dan dengan demikian mencegah kejang otot yang menyakitkan termasuk penguncian rahang sehingga mulut tidak dapat membuka atau rahang terkunci dan kematian yang mungkin terjadi. Kemudian yang keenam, agen yang menular. Agen infeksi hanyalah kuman yang menyebabkan infeksi kuman ada di sekitar kita dan di dalam tubuh kita. Dan banyak yang memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kita tetap sehat. Masalahnya muncul ketika kuman meninggalkan tempat normalnya untuk pergi ke tempat lain di dalam tubuh. Misalnya kuman yang ada di kulit dan yang biasanya tidak menyebabkan bahaya masuk ke luka. Kuman itu kemudian bisa menyebabkan infeksi. Ada banyak kuman yang tidak membantu bagi kesehatan dan yang menyebabkan penyakit.
Masuknya salah satu kuman ini ke dalam tubuh kemungkinan akan menimbulkan masalah. Jenis agen berkisar dari submikroskopik hingga parasit besar.